selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Malaysia. Jangan lupa tekan lonceng, subscribe, share, like, dan komen. Hora! Halo sahabat, hari ini saya akan membahas destinasi pelancongan kesehatan di Malaysia. Melancong itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, ada juga melancong dalam bagian kesehatan ya sahabat ya. Dan salah satunya destinasi yang paling ulung, yang paling famous, yang paling terkenal, yang paling populer destinasi pelancongan kesehatan adalah di Malaysia adalah Pulau Pinang. Satu bidang dalam industri bagian pelancongan ialah pelancongan kesehatan yang menarik minat pelancong untuk berubat sambil jalan-jalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya kos perubatan dan perawatan yang kompetitif dengan tawaran mutu perkhidmatan atau pelayanan setanding dengan negara maju dapat menggamit atau menarik pelancong ke sebuah negara seperti ke Malaysia ini ya. Industri pelancongan kesehatan dapat membantu income atau pendapatan sebuah pemerintah atau negara, khususnya dinas kesehatan dapat membantu dari segi ekonomi masyarakat pada umumnya, atau orang yang datang dari Indonesia untuk berobat di Penang, di Pinang ini ya sahabat ya. Sangat miris, tapi kita tak boleh menyangkal, kita harus terima kenyataan bahwa kualiti bidang kesehatan, hospitality di negara kita ya sangat-sangat jauh tertinggal di belakang sahabat. Sebagai contoh ya sahabat ya, di kampung saya dulu mama saya sakit, dibawa ke rumah sakit dia tingkat kabupaten ya, sebab saya tinggal di tingkat kabupaten. Dibawa ke hospital itu, dicek darah, diambil darah, di ronsen, tapi katanya tak tahu penyakitnya apa. Terus dirujuk ke Kota Madya, yaitu Kota Madya Medan ya sahabat. Saya tak perlu sebutlah nama rumah sakitnya yang di Medan ya. Rumah sakit swasta. Ada 3 rumah sakit yang mama saya masuk di rumah sakit swasta di Medan. Sangat-sangat tak memberikan jawaban yang memuaskan hati saya ya sebagai keluarga pasien. Sudah di ronsen, sudah diambil darah, CR kencing. Jawaban dari atau hasil dari, bukan hasil penyakitnya ya, tapi penjelasan lah, terutama penjelasan dari pihak rumah sakit mama saya ini apa, macam simpang siur lah ya sahabat ya, simpang siur. Jadi saya berpikir apa salahnya saya bawa keluarga saya, mama saya berobat ke Malaysia yaitu Penang, sebab saya tinggal di Pulau Pinang ya sahabat. Pertama-tama ya proses yang harus dilakukan ya seperti yang mama saya lakukan untuk berobat, untuk dapat berobat ke Pulau Pinang atau ke luar negeri atau tak kira lah ke Singapura kah kemana, tapi ini yang saya khususkan di Pulau Pinang, Malaysia. Pertama-tama harus ada paspor, pasien harus ada paspor. Terus kalau pasien itu sendiri tak boleh lagi kayak harus bergerak atau lemah ya, dia harus diiringi keluarga pasien. Jadi pasien sendiri seorang tak boleh berangkat ke Malaysia, dia harus diiringi keluarga. Ada 2 pilihan, salah satu boleh booking dulu penginapan ini bukan untuk pasien ya. Untuk pasien pun ada, tapi ada pilihan penginapan ini untuk keluarga pasien. Sebab keluarga pasien kalau seandainya pasien dirawat inap atau masuk ward gitu ya,
sekeluarga ini tak boleh di hospital atau di rumah sakit tidur bersama dengan pesakit atau pasien. Dia harus kembali ke rumah. So ada pilihan ke hotel atau ke penginapan seperti biasa, kayak homestay ya. Di sini banyak ya, di sini kayak homestay. Jadi saya sarankan lah, kalau saran dari saya bagi orang-orang yang tak ada keluarga di sini yang mau berobat. Kalau kayak saya kan, mama saya suruh datang ke sini berobat, saya ada di sini, jadi saya tak perlulah macam untuk penginapan itu. Tapi saya jelaskan ini untuk sahabat-sahabat mana tahu ada keinginan atau keluarga yang ingin dibawa berobat ke Pulau Pinang, Malaysia. Jadi boleh booking siap-siap, booking dari Indonesia. Penginapan di Malaysia saya sarankan pilih penginapan rumah yang seperti biasa ya. Jangan tinggal di hotel, sebab sangat banyak kelebihannya. Kalau tinggal di penginapan itu tersedia kompor gas, kulkas, ya seperti biasalah di rumah kita. Jadi kita bisa memasak, kita makan di rumah. Sebab di sini kayak pasar senang dijangkau ya, dekat-dekat. Jadi boleh kita menghemat biaya juga di situ daripada harus makan di kantin rumah sakit atau makan di luar. Sementara kebanyakan ya kita dari Indonesia kalau datang ke Pulau Pinang ini, saya tengok kebanyakan makanan di Malaysia ini kurang sesuai dengan lidah kita Indonesia. Sebab kita kan identiknya suka pedas, suka yang pedas. Jadi memang nggak bisa, macam susah lah mau masuk gitu, yang hemat biaya. Jadi kita bisa memasak kalau di penginapan. Kalau di hotel kita tidak bisa memasak ya sahabat ya. Oke. Itu penginapan tadi. Kalau untuk keterangan atau penjelasan lebih lanjut lagi tentang penginapan, boleh di komen ya di bawah ya sahabat ya. Terus satu lagi, sediakan uang ringgit dari Indonesia siap-siap. Atau di sini pun ada kurs dia ya, udah untuk di rata-rata seperti rumah sakit Adventist, Lamuahi, mereka menyediakan di sana menerima kayak mata uang asing seperti rupiah juga yang mereka terima ya. Dan mereka akan tengok nilai tukaran pada saat itu, jadi dia akan kira ke sana ya. Tapi saran saya, karena di situ mesti kalau sudah booking siap-siap dari Indonesia penginapan, jadi pihak penginapan akan menguruskan segala transport atau kendaraan untuk kita mengantar jemput kita dari airport, dari bandara, membawa ke penginapan, dan dari penginapan ke hospital. Nanti semua akan ada hitung-hitungannya ya sahabat ya. Nah, Pulau Pinang seperti yang saya cakap tadi, yang saya bilang tadi ya, Pulau Pinang ini sangat-sangat bagus kualiti perkhidmatan dalam bidang hospital ya, dalam medik atau kesehatannya. Sangat-sangat bagus. Apa yang saya lihat ya, saya bagi 10 bintang. Bukan saya memuji ya, tapi itu memang kenyataannya. Sebab kualiti yang bagus inilah, makanya dari kita orang Indonesia sana sangat banyak datang berobat ke Pulau Pinang ini ya. Banyak juga yang kurang informasi ya, atau susah dapatkan informasi di Indonesia sana bagaimana untuk berobat ke Malaysia ini, ke Pulau Pinang ini. Banyak mereka akan pikir gimana nanti bahasanya nanti nggak ngerti, gimana mau jelaskannya ke dokternya.
sementara kita nggak tahu bahasa Malaysia gitu ya. Jangan risau sahabat, jangan risau, jangan risau. Di sini dokter-dokternya sudah friendly sangat dengan orang Indonesia, dan sangat-sangat welcome gitu ya dengan kita orang Indonesia. Dan rata-rata dari juru rawat atau nurse sampai dokternya ya, semua rata-rata sudah pandai ngomong Indonesia, sangat-sangat pandai. Bahkan waktu saya ke sana, ke rumah sakit sana, bawa mama saya berubah sampai saya terkejut. Mereka cukup fasih, sangat-sangat ngerti bahasa Indonesia. Jadi jangan risau ya sahabat ya. Jadi di sini apa yang kita buat mungkin di Indonesia mungkin untuk dapatkan hasil X-ray atau ronsen butuh waktu, besok baru ambil, biasanya gitu ya kalau di Indonesia ya. Hari ini ronsen, besok baru ambil, atau langsung hari ini pun, tapi dokternya nggak langsung terangkan saat itu juga. Maksudnya itu hasil ronsen sudah ada, tapi dokter nggak langsung terangkan saat itu juga, pasti ada besok atau apa yang saya alami lah, saya cerita menurut apa pengalaman saya. Kalau di sini pasien dibawa rongsen atau X-ray, keluar kita sendiri pasien ambil atau hasil keluar saat itu juga. Jadi langsung dibawa ke ruangan dokter, tunggu sebentar, langsung dibacakan atau dikasih penjelasan ke kita ya hasil ronsennya. Jadi dari segi pelayanan, informasi yang kita dapat, penjelasan tentang apa sakit penyakit kita, sampai detailnya gimana, ibarat contohnya kandungan pula, kandungan gula dalam darah kita, sampai sedetail-detailnya pun kita dikasih tahu oleh dokter atau juru rawat ya. Jadi sangat-sangat berpuas hati. Dan mama saya, pengalaman saya, yang mama saya sakit dari Indonesia sampai empat rumah sakit lah, 4 hospital. Yang dari pertama yang dari kabupaten yaitu kampung saya, terus ke kota Madia yaitu di Medan 3 hospital, jadi 4 semua hospital. Hasilnya tidak memuaskan hati saya ya. Dan keempat hospital ini semua mama saya di Okname. Padahal sampai mama saya ke sini berobat, saya heran, mereka tak Okname langsung mama saya. Mereka tak apa namanya itu, masuk jarum itu air tuh, tak masuk air garam tuh. Mereka langsung tak ada. Mama saya langsung tak ada pakai itu, langsung tak ada pasang ya. Jadi saya terkejut. Nah, heran, sementara mama saya yang dari Medan ya, dari rumah sakit Medan, sini semua tangan dia sudah bekas cucuk jarum, bekas dicucuk sama jarum itu semua. Dengan di sini katanya nggak dapat urat apa yang gitu, apalah, nggak dapat darahnya, nggak dapat nadinya atau apa, nggak tahu. Aku yang nggak ngerti apa toh. Nah, nggak dapat, banyak sangat bekas-bekas cucuk dari dokter, sangat menyedihkan ya sahabat. Saya tidak memburuk-burukkan kesehatan atau bidang kesehatan di negara saya sendiri, atau khususnya di kampung saya ya, tapi kita harus terima kenyataan. Kita harus terima kenyataan memang satu bangsa, satu negeri ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Ya, negeri saya kekurangannya dari pelayanan, kualiti pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan memang sangat-sangat kurang. Bukan bermakna pemimpin itu tidak bagus ya sahabat, tapi ya memang begitu, harus kerjasama yang lebih erat lagi, yang lebih bagus lagi, harus saling menyokong, mendukung, menopang sama masyarakat dengan pemerintah, harus berjalan bergandengan tangan beriringan untuk memajukan satu-satu bidangnya. Ibarat kata bidang pertanian, jadi dinas pertanian harus bekerja sama dengan para petani. Jadi di sini juga biayanya tak terlalu mahal ya, ibarat kata sesuai dengan mutu yang dia beri.
Jadi kadang kalau kita kan di kampung saya ya, orang keluarkan duit sampai berjuta-juta untuk berubah, tapi hasilnya jadi kecewa ya. Jadi kalau di sini walaupun orang bayar harus mahal gitu, tapi karena hasilnya memuaskan ya, jadi kita ibarat kata uang dapat dicari, nyawa tidak dapat dibeli. Kesehatan yang paling utama ya sahabat ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memajukan industri kesehatan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Bagi perlengkapannya pun sangat-sangat jauh tertinggal di belakang. Begitu banyak kecamatan di kampung saya itu ya, hanya satu hospital atau rumah sakit di kabupaten, hanya satu, padahal begitu besarnya. Kadang pasien balik karena tak cukup ruang atau tak cukup kamar ya. Dari saya kecil, saya ingat saya ya, dari saya masih kecil, masih SD, itu rumah sakit. Dan terakhir yang saya balik kampung 2019 Desember, saya ada balik kampung dan sengaja saya tak ada tujuan, bukan tak ada tujuan ya, saya tak ada kayak mau jenguk pasien kah, apa menjenguk orang kah, tak ada ya. Saya pergi ke rumah sakit tersebut, saya tak mau sebut namanya ya, nanti jadi memburukkan nama rumah sakit itu. Tapi sebenarnya saya tak sebut pun pasti sudah boleh orang tebak lah. Saya pergi ke hospital itu, ke rumah sakit itu, dan berjalan-jalan sekitar rumah sakit itu. Ya Tuhan, dari saya SD sampailah ke detik 2019 Desember, saya tengok keadaan rumah sakit itu masih sama. Tak ada kemajuan langsung, tak ada pertambahan ruang perawatan atau apa. Yang tambah hanya ambulan. tambah itu bilangan ambulan memang tambah jumlahnya, tapi itu kawasan semua sama dari saya SD. Sangat-sangat prosesnya pun tidak lambat, sangat-sangat cepat. Ya udah sahabat, sekian dulu pembahasan kita hari ini, perancangan bidang kesehatan. Sampai jumpa di video yang yang lain. Jangan lupa tekan tanda lonceng, like, komen ya sahabat ya. Dan satu lagi terakhir, kata-kata dari saya, ini semua menurut pandangan saya, pengalaman saya, bukan keseluruhan ya sahabat ya. Ini pandangan saya pribadi. Oke sahabat, terima kasih. Minta maaf kalau ada salah yang silap. Thank you. Sampai jumpa.